Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bencana alam hidrometeorologis dengan saya Flora Cinta Alisa Yeni dengan NIM 23231056 dengan dosen pengampu Ibu Azza Nuzula Putri MPD. Baiklah, dikutip dari BMKG, bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang berasal dari aktivitas alam di mana prosesnya itu dapat merusak. Nah, bencana hidrometeorologi itu berasal dari kata hidro yang artinya air dan meteorologi yang artinya itu atmosfer. Jadi bencana hidrometeorologi itu terjadi di atmosfer bumi kita. Baik, banyak sekali peristiwa yang terjadi akibat bencana hidrometeorologis. Bencananya itu bisa berupa angin kencang, hujan terus-menerus, adanya temperatur yang tinggi dan rendah, dan adanya kelembapan. Nah, dampak dari bencana hidrometeorologis ini sangat banyak. Yang pertama, itu terjadinya banjir, bisa banjir bandang dan banjir-banjir ringan lainnya. Yang kedua, bencana hidrometeorologis ini dapat menyebabkan krisis ekonomi dan krisis sosial antar masyarakat. Hidrometeorologis ini bencananya juga dapat menyebabkan kematian dan menimbulkan penyakit yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang mengalami bencana tersebut. Menurut BMKG, pada tanggal 21 Desember 2024 di Surabaya Dwi Korita menyatakan bahwa Indonesia tahun ini mengalami bencana hidrometeorologi. Menurutnya, musim hujan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pada musim hujan tahun ini Indonesia mengalami lamina lemah, di mana lamina adalah fenomena iklim global yang akibatnya anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menjadi dingin dibandingkan biasanya. Menurutnya, tahun lalu yang terjadi adalah El Nino yang bersifat kering, sementara tahun ini adalah lamina lemah, di mana hal ini yang menjadi booster pertumbuhan awan-awan hujan sehingga intensitas dan volume hujan meningkat. Bagi Indonesia, fenomena ini menyebabkan peningkatan curah hujan yang berkisar 20-40%, ungkap Dwi Korita. Di mana situasi lainnya, kata Dwi Korita, karena terletak di antara dua benua dan dua samudra, saat ini Indonesia juga tengah dikepung oleh bibit siklon yang mengakibatkan angin kencang, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrim. Selain itu, dinamika atmosfer seperti MJO dan potensi cold surge atau seruan udara dingin yang bergerak di daratan Asia menuju wilayah barat Indonesia juga dipotensikan aktif selama beberapa periode Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hidrometeorologis dan lamina lemah serta bibit siklon, yuk kita bahas lebih lanjut. Lamina lemah, Madden-Julian Oscillation, di mana Samudra Hindia bergerak menuju khatulistiwa memasuki wilayah Indonesia dari bagian barat. Madden-Julian Oscillation telah memasuki Indonesia Barat, akan bertahan di Indonesia minggu terakhir bulan Desember. Bibit siklon akan menyebabkan banjir bandang di Sukabumi disebabkan oleh bibit siklon di wilayah Banten. Bibit siklon sudah menjauhi wilayah Indonesia, namun pada tanggal 5 Desember 2024, selain menjelang puncak hujan, adanya lamina lemah, adanya Madden-Julian Oscillation, kali ini muncul bibit siklon 91S muncul atau terdeteksi di sebelah barat Banten, dapat memicu terjadinya intensitas hujan sedang hingga lebat atau sangat lebat. 6-8 Desember terdapat terjadi
dapat tidak langsung hujan disertai angin kencang serta kilat petir. Dampak langsung yaitu gelombang tinggi diprediksi akan terjadi di wilayah gelombang laut ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Gelombang 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di perairan hingga Enggano, barat Lampung, kemudian Samudra Hindia, barat Bengkulu hingga Lampung. Berpotensi di Selat Sunda bagian barat dan selat serta perairan selatan Banten, perairan Garut hingga Pangandaran. Bibit siklon memiliki kecepatan angin 58 kilo per jam, menimbulkan dampak berupa angin permukaan yang kencang di sekitar wilayah yang terdampak seperti di selatan Selat Sunda. Angin kencang dapat mencapai 3,3 kilo per jam pada lapisan permukaan atau dengan tempat kita berada saat ini. Namun pada lapisan atas pada ketinggian 3000 feet atau sekitar 1000 meter, kecepatan angin dapat mencapai 65 kilo per jam atau 35 knot. Di masyarakat harus mewaspadai dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama berupa hujan lebat disertai kilat petir, angin kencang, termasuk juga angin puting beliung masih dapat terjadi dan dimungkinkan dapat terjadi hujan es. Untuk selanjutnya itu adalah berita video tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 2024, terutama peristiwa yang terjadi di Sumatera Barat. Salah satunya yaitu yang termasuk peristiwa hidrometeorologi, tepatnya di Lembah Anai. Selamat menyaksikan videonya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mengakibatkan aliran air terjun Lembah Anai meluap hingga menggenangi ruas jalan pendakian Silaing. Air terjun Lembah Anai di jalan pendakian Silaing yang menggenangi ruas jalan. Akibatnya akses yang menghubungkan Kota Padang, Bukit Tinggi terputus. Kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 tidak bisa melintas di lokasi ini. Bahkan terlihat sebuah kendaraan terjebak di tengah arus kencang. Selain itu, dinding bangunan roboh akibat terjangan luapan sungai Batang Anai. Selain mengakibatkan banjir dari luapan air terjun, curah hujan tinggi juga menyebabkan longsor di kawasan ini. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang berupaya membersihkan material longsor yang menutup akses jalan tersebut. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat kita lihat bahwa banyak sekali dampak dari terjadinya banjir bandang atau galodo di saat itu. Maka dari itu adanya beberapa cara yang pemerintah terapkan untuk mengurangi intensitas hujan yang lebat terus-menerus, sehingga akan mengakibatkan banjir bandang tersebut seperti video yang akan kita saksikan kali ini. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta melalui BPBD Jakarta menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Bagaimana jalannya operasi modifikasi cuaca? Berikut laporan jurnalis Metro TV Insan Suwardi di Bandar Udara Budiarto, Tangerang.
Dalam rangka untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang terjadi di kawasan Jakarta, Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD Jakarta tengah gencar untuk melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengurangi intensitas hujan yang terjadi sehingga mengurangi potensi sejumlah bencana hidrometeorologi yang akan terjadi di kawasan Jakarta. Nah, untuk membahasnya secara lebih lengkap, kita akan berbincang dengan Kasubkel Pengendalian dan Operasi BPBD Jakarta, Muhammad Taufik. Pak Taufik, bisa dijelaskan Pak untuk operasi pada pagi hari ini bagaimana sih Pak? Oke, operasi modifikasi cuaca ini adalah bentuk ikhtiar dari kami Pemprov DKI Jakarta untuk menurunkan intensitas hujan yang mungkin akan turun di DKI Jakarta sesuai dengan prediksi dari BMKG. Oke, untuk operasi hari ini Pak, bisa dijelaskan untuk penyemayannya membawa berapa NaCl Pak? Oke, untuk hari ini kami di hari Senin tanggal 16 Desember 2024 di tahap kedua, di hari keempat kami dalam hari ini ditargetkan kami 3 kali penerbangan atau 3 kali sorti dengan garam yang akan kita semai sebanyak 2.400 kg. Oke, Pak bisa dijelaskan Pak, sebenarnya tingkat keberhasilan untuk mengurangi intensitas hujan lewat operasi ini seperti apa sih Pak? Dan secara sederhana, operasi ini seperti apa Pak? Oke, di tahap pertama kami di tanggal 7 sampai dengan 9 Desember 2024 sesuai dengan laporan dan hasil TMC kami memperoleh data untuk intensitas curah hujan yang di DKI Jakarta turun sekitar 67%. Ini pun sudah dilaporkan oleh Ibu Dwi Korita selaku Kepala BMKG di mana DKI Jakarta berhasil menurunkan intensitas curah hujan sebesar 67%. Dan untuk cara kerja dari operasi modifikasi cuaca ini adalah bagaimana kita melihat awan-awan yang berpotensi akan turun hujan di DKI Jakarta, kita semai garam sebelum memasuki area Jakarta agar konsentrasi hujan tidak ada di DKI Jakarta seperti itu, atau menurunkan intensitas hujan yang tadinya mungkin lebat menjadi hanya ringan dan sampai sedang seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Taufik untuk kesempatannya. Nah, pemirsa, tadi berbincang kami bersama dengan Kasubkel Pengendalian dan Operasi BPBD Jakarta yang memang menyebutkan operasi ini masih akan terus digelar mengikuti bagaimana perkembangan dari kondisi curah hujan di Jakarta. Mengingat BMKG telah memprediksi bahwa kawasan Jakarta ini masih akan dilanda hujan setidaknya sampai dengan awal tahun 2025. Dari kawasan Bandar Udara Insan Suwardi. Itulah solusi yang diberikan oleh Ibu Dwi Korita Karnawati, di mana dengan cara penyemaian garam itu dapat menurunkan intensitas hujan yang lebat menjadi lebih ringan hingga sedang, di mana hal ini dapat menjadi solusi yang lebih efektif sehingga peristiwa hidrometeorologi itu dapat dicegah dengan adanya penyemaian garam. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching.